Kisah ini bermula di planet Yautja Prime, di mana seorang predator muda bertubuh kecil bernama Deck tengah menjalani latihan intensif. Dengan menggunakan berbagai alat khusus, ia melintasi medan yang keras hingga tiba di mulut sebuah gua. Pemindainya menunjukkan bahwa kakaknya, Queen, bersembunyi di dekat sana. Mengambil keuntungan dari elemen kejutan, Deck mengendap-endap dan mencoba menyerang Queen dari belakang menggunakan bilah pedangnya. Namun, Queen bereaksi tepat waktu dan menangkis serangan itu dengan presisi. Kedua bersaudara itu pun terlibat dalam pertarungan sengit, saling bertukar serangan kilat. Sambil terus memprovokasi Deck, Queen mendorong adiknya itu agar menggunakan lingkungan gua secara strategis untuk keuntungannya. Dentingan bilah pedang berkali-kali bergema saat mereka berpindah dari satu titik ke titik lain. Setelah serangkaian bentrokan brutal, Queen berhasil memojokkan Deck, namun ia memilih untuk tidak menghabisinya. Menghadapi Deck yang menolak menyerah, Queen memotong dasar pilar tempat mereka berpijak, membuat Deck terjatuh ke dalam jurang yang dalam. Meski begitu, Deck berhasil bertahan hidup dengan berpegangan pada dinding berbatu. Dengan susah payah, ia memanjat naik untuk melanjutkan pertarungan, membuktikan kegigihan dan tekadnya yang pantang menyerah. Setibanya di kapal, Queen memberitahu bahwa kini saatnya bagi Deck untuk memilih mangsa, sebuah ujian untuk membuktikan nilainya dan mengamankan tempatnya di klan Ayam. Bertekad untuk membuktikan diri, Deck menyatakan keinginannya untuk pergi ke Jena, tempat yang dijuluki sebagai planet kematian yang menakutkan. Tujuannya hanya satu, memburu makhluk legendaris tak terkalahkan bernama Kalisk. Bahkan ayah mereka pun gentar pada monster ini, namun justru tantangan ekstrim inilah yang memotivasi Deck. Ia sudah muak dianggap lemah dan tidak berharga. Queen tidak setuju dengan pilihan berisiko tersebut, tetapi Deck tetap teguh pada keputusannya dan mengucapkan sumpah sucinya. Tepat pada saat itu, ayah mereka, Nijar, kembali. Ia menganugerahkan kehormatan kepada Deck dengan sampel darah. Namun, Nijar tampak terkejut melihat Deck masih hidup. Terungkaplah kenyataan pahit bahwa Nijar sebenarnya telah memerintahkan Queen untuk melenyapkan Deck, karena menganggapnya terlalu lemah untuk berada di dalam klan. Meskipun begitu, Queen membela adiknya, bersikeras bahwa Deck pantas mendapat kesempatan untuk membuktikan nilai sejatinya. Murka, Nijar mengaktifkan sebuah perangkat yang menjerat Deck dan kembali memerintahkan Queen untuk segera membunuhnya. Alih-alih patuh, Queen mengkhianati perintah itu. Ia membekukan ayahnya sejenak dan mengaktifkan sistem transportasi untuk mengirim Deck ke dalam kapal pelarian. Queen kemudian mengaktifkan perisainya untuk melindungi Deck sementara Nijar menembaki mereka membabi buta. Setelah memastikan Deck aman di dalam kapal dan tidak bisa keluar, Queen menghadapi ayahnya dalam pertarungan 1 lawan 1. Dengan gerakan yang sangat gesit, ia berhasil melucuti senjata ayahnya untuk sementara waktu. Nijar lantas mengaktifkan kamuflase tingkat lanjutnya, tetapi Queen terus menyerang dengan insting yang tajam. Sayangnya, Nijar berhasil melancarkan serangan balik yang fatal. Ia secara brutal menusuk tangan Queen dan merobek lengannya. Queen jatuh dengan luka parah. Dalam usahanya untuk merangkak menjauh, ia memilih untuk meraih lengannya yang putus alih-alih mengambil senjatanya, sebuah bukti keputusasaan dan rasa hormat prajurit yang tersisa. Menganggapnya lemah, Nijar menusuk Queen tanpa ragu sedikit pun. Di sisa-sisa napas terakhirnya, Queen mengerahkan tenaga yang tersisa untuk meluncurkan kapal, memastikan Deck tetap melaju menuju Jena. Di dalam kapal, Deck hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kakaknya terluka parah. Hantaman dari peluncuran kapal itu akhirnya membuat Deck jatuh pingsan. Beberapa waktu kemudian, Deck terbangun oleh suara alarm darurat yang memekakan telinga. Kapalnya rusak parah akibat bertabrakan dengan puing-puing di orbit, dan kini ditarik dengan paksa menuju permukaan planet Jena. Tanpa membuang waktu, Deck berlari ke kursi pelontar dan meluncurkan dirinya keluar angkasa, memulai terjun bebas yang mengerikan menembus atmosfer yang ganas. Selama pendaratan, seekor burung raksasa hampir menabraknya, memaksanya mengaktifkan perisai untuk menghindari benturan fatal. Ia akhirnya mendarat dengan keras di tengah hutan lebat planet tersebut. Deck mengaum melampiaskan rasa frustrasinya, tetapi ia segera menguasai diri. Bertekad untuk menyelesaikan misinya, ia dengan cermat memeriksa semua senjatanya, untuk memastikannya berfungsi dengan baik. Sebuah suara dari dekat menarik perhatiannya, dan dengan hati-hati ia mulai menyelidiki area tersebut. Tiba-tiba, makhluk yang menyerupai sulur tanaman hidup menyerangnya secara tak terduga, merampas salah satu senjatanya. Deck bereaksi cepat dengan menghunus pedangnya, tetapi sulur lain melilit lengannya. Ia terpaksa memotongnya sementara sulur pertama melarikan diri. Tak lama, puluhan sulur lain bermunculan, melilit kakinya dan menyeretnya melintasi tanah dengan kasar. Deck berhasil meraih busurnya dan menembak makhluk itu, memaksanya melepaskan lilitannya. Ia lalu memukul mundur sulur-sulur itu untuk menjaga jarak. Deck berlari untuk mengambil kembali pedangnya yang terlempar, dan dengan gesit menebas tentakel yang terus menyerangnya.
Tanpa henti, meski ia telah menghancurkan banyak dari mereka, sulur-sulur baru terus muncul dalam jumlah yang lebih besar, bahkan menyerangnya dengan formasi yang terkoordinasi. Menunjukkan kelincahannya, Dek menghindari berbagai serangan bertubi-tubi, dan melompat ke salah satu sulur, menggunakannya sebagai pijakan untuk mencapai puncak tebing tinggi. Dari sana, akhirnya terlepas dari jangkauan bahaya, ia mengamati lingkungan sekitarnya, dan menyadari betapa mengancam dan mematikannya planet ini. Setelah itu, ia membersihkan luka-lukanya di sungai terdekat, dan menggunakan pemindainya untuk mencari tanaman obat, yang rupanya juga bisa difungsikan sebagai bahan peledak darurat. Saat memeriksa sebuah daun, ia menemukan seekor cacing yang menghasilkan bola-bola merah kecil. Ketika ia membuangnya, benda itu meledak, mengonfirmasi potensi mematikannya. Dek kemudian melanjutkan perjalanannya memburu Kalisk. Di sebuah area terbuka, ia berhadapan dengan tanaman merah aneh yang mengeluarkan suara desisan mengancam, memaksanya bergerak dengan sangat hati-hati untuk menghindarinya. Pada saat itulah, ia mendengar suara seseorang berbicara dalam bahasa yang tidak dikenalnya. Ketika menengadah, ia melihat sesosok figur bernama Thea, terperangkap di dalam sarang besar yang menggantung. Menyadari bahwa Dek tidak dapat memahaminya, Thea mengaktifkan penerjemah universal, dan mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang android, sebuah makhluk sintetis. Tiba-tiba, seekor burung bangkai asli Jenna muncul dan mengambil sebuah batu untuk dilemparkan ke arah tanaman merah tadi. Benturan itu membuat kantung tanaman melepaskan asap merah dan menembakkan jarum-jarum tajam ke segala arah, yang dengan susah payah dihindari oleh Dek. Thea menjelaskan, jarum itu memiliki sifat melumpuhkan, memungkinkan burung bangkai tersebut menangkap dan melahap mangsanya dengan mudah tanpa perlawanan. Ketika Thea menawarkan bantuan, Dek dengan tegas menyatakan bahwa klannya selalu berburu sendirian. Thea pun langsung menebak bahwa kehadiran Dek di planet itu adalah untuk memburu sang Kalisk yang ditakuti. Saat mereka berbicara, burung bangkai itu kembali, dan menjatuhkan lebih banyak batu, memicu reaksi berantai dari tanaman di sekeliling mereka. Dalam kekacauan tersebut, Dek akhirnya terkena jarum beracun. Saat efek racun mulai merayapi tubuhnya, membuatnya pusing dan mengacaukan kesadarannya, Thea meminta sebuah senjata. Meski melemah, Dek melemparkan salah satu pisaunya tepat sebelum ia pingsan sepenuhnya. Burung bangkai itu kemudian menukik tajam dari langit, bersiap melahapnya. Namun Thea bereaksi kilat. Ia menyerang makhluk itu dengan presisi, membunuhnya secara brutal menggunakan pisau yang ia terima. Di saat-saat terakhir sebelum kesadarannya benar-benar pudar, Dek masih sempat melihat Thea melambaikan tangan padanya. Tak lama kemudian, Dek terbangun dan menyadari bahwa Thea telah memberinya penawar racun yang diekstrak dari tanaman berbisa itu sendiri. Pulih kembali, Dek berdiri dan membantu Thea bangkit, namun ia terkejut saat melihat separuh bagian bawah tubuh Thea hilang. Dengan tenang, Thea menjelaskan bahwa ia adalah makhluk sintetis yang dikirim oleh Weyland Yutani Corporation, karena manusia biasa tidak akan mampu bertahan hidup di lingkungan ekstrim ini. Dek menunjukkan ketidakpedulian dan berniat meninggalkannya begitu saja. Thea lantas menekankan bahwa sudah banyak predator dari ras Dek yang mencoba memburu Kalisk dan tak satu pun yang selamat, sementara ia masih hidup. Thea menawarkan diri untuk membimbing Dek ke sarang makhluk tersebut jika Dek bersedia membawanya. Dengan begitu, Dek akan mendapatkan trofinya, dan Thea bisa memulihkan bagian tubuhnya yang hilang. Dek memahami bahwa Kalisklah yang telah menghancurkan Thea, namun awalnya ia tetap tidak tertarik. Akan tetapi, ketika Thea mendefinisikan dirinya sebagai sekadar alat yang berguna, Dek berhenti memandangnya sebagai pelanggaran terhadap prinsip kemandirian klannya, dan setuju untuk membawanya. Sepanjang perjalanan, Thea terus-menerus melontarkan pertanyaan dan observasi, sangat kontras dengan kebisuan Dek. Saat menyeberangi sebuah sungai, makhluk-makhluk mirip cacing mulai menyemburkan cairan asam ke arah mereka, memaksa Dek untuk menggendong Thea di punggungnya, agar bisa bergerak lebih cepat. Ketika jalan mereka terhalang, Thea mengambil inisiatif membantunya. Ia melempar buah lengket ke tanah yang menarik perhatian cacing-cacing itu, membuat mereka sibuk makan dan berhenti menyerang. Begitu mereka keluar dari sungai, Dek memotong beberapa sulur dan mengikat Thea dengan erat ke punggungnya untuk mempermudah pergerakan. Di malam hari, mereka berhenti untuk beristirahat. Dek menggunakan sebuah perangkat sebagai sumber cahaya. Saat itulah Thea bercerita bahwa timnya telah tiba di planet ini sekitar 2 tahun yang lalu, dan ia telah terjebak di sarang burung bangkai selama hampir 2 minggu untuk menunggu penyelamatan dari sintetis lain bernama Tessa. Thea menyebutkan bahwa mereka berdua memiliki tingkat kepekaan yang lebih tinggi dibandingkan model lain. Dek menganggap sifat ini sebagai kelemahan, sementara Thea melihatnya sebagai keuntungan esensial untuk memahami bentuk kehidupan lain. Thea mengenang bagaimana ia sebelumnya hanya dikurung di laboratorium, sampai akhirnya Tessa mengajaknya menjelajahi lingkungan sekitar. Namun nahas, di hari yang sama mereka diserang oleh Kalisk. Sementara itu, di pangkalan tim jarak jauh, terungkap bahwa Tessa memiliki penampilan yang identik dengan Thea dan menderita kerusakan parah akibat serangan tersebut.
Kini berada di dalam kapsul perbaikan dan dalam kondisi kritis, Tessa terus-menerus mengigau menyebut nama Thea, dan mengingat kembali kejadian traumatis itu. Sistem kapal kemudian mengingatkannya bahwa misi utamanya adalah menangkap Kalisk. Sistem juga mendeteksi keberadaan Dek, mengklasifikasikannya sebagai potensi ancaman. Ketika Tessa akhirnya terbangun, ia mendapat laporan bahwa Thea telah ditangkap oleh entitas asing tersebut. Keesokan paginya, Dek pergi berburu makanan dan menemukan seekor bison tulang, salah satu mangsa favorit Kalisk. Saat mencoba mendekat, ia baru sadar bahwa padang rumput itu ditutupi oleh tumbuhan setajam silet, memaksanya mundur sejenak. Saat ia bersiap melemparkan pisaunya, sesosok makhluk kecil muncul, melompat dari pohon dan mendarat di sampingnya. Thea tidak bisa mengidentifikasi makhluk itu. Dek menggeram padanya, yang langsung dibalas dengan raungan nyaring oleh makhluk kecil itu. Makhluk itu kemudian mengejar sang bison dengan sangat mudah, karena kulitnya yang keras sama sekali tidak terluka oleh rumput tajam. Merasa kesal dengan persaingan tak terduga ini, Dek melompat dari pohon ke pohon untuk mengejar mangsa tersebut. Namun, berat badannya mematahkan dahan, membuat Dek dan Thea jatuh dengan cepat. Dek menancapkan bilah pisaunya ke batang pohon, menghentikan jatuhnya tepat sebelum tubuh mereka menghantam vegetasi mematikan di bawah sana. Saat bison berlari melintas di bawahnya, Dek melompat dan menyerang, tetapi hewan itu meronta dengan ganas, membanting mereka ke pohon lain. Makhluk kecil itu menggelinding mendahului mereka, dan Dek yang frustrasi memukulnya hingga jatuh. Hal ini memicu perkelahian langsung yang beberapa kali membuat Thea nyaris tergencet di antara mereka. Meski ukurannya kecil, lawan Dek ini menunjukkan kekuatan yang mengejutkan. Setelah pergumulan sengit, Dek akhirnya berhasil mencekiknya. Tepat pada detik itu, bison kembali berlari kencang ke arah mereka. Dek bereaksi insting. Ia melemparkan pedangnya dengan presisi, membuat mulut makhluk kecil itu tetap terbuka sementara bilah pedang menembus tubuh sang bison, membelahnya menjadi dua dengan efisiensi yang brutal. Dek mengaum kemenangan, merayakan perburuannya yang sukses. Namun tiba-tiba, sebuah tentakel muncul dan melilit kaki Dek, mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara dengan kasar. Dua ini akhirnya ditangkap oleh monster mengerikan yang dikenal sebagai serangga Luna. Lidah tentakelnya yang kokoh dan mencekik membuat Dek sama sekali tidak bisa menggunakan satupun perangkat teknologinya. Di saat mereka seolah tinggal menunggu ajal untuk dilahap, makhluk kecil tadi melompat dengan akurat langsung ke dalam mulut serangga Luna. Menggunakan kulitnya yang kebal, makhluk itu menahan gigi-gigi sang serangga, mematahkannya dengan paksa. Rasa sakit yang luar biasa membuat serangga Luna mundur dan memuntahkan mereka, lalu bergerak menjauh perlahan melintasi rumput tajam. Didorong oleh hasrat balas dendam yang membara, Dek merobohkan sebuah pohon di dekatnya dan menjadikannya sebagai jembatan darurat. Makhluk kecil itu sudah menyeberangi ladang dengan cara menggelinding, tetapi akhirnya tertangkap lagi oleh lidah sang serangga. Di momen penentuan ini, Dek melompat tepat ke atas kepala monster tersebut, dan menghujamkan pedangnya dalam-dalam. Luka robek besar terbuka, akhirnya membunuh monster itu untuk selamanya. Sementara itu, Tessa dan tim sintetisnya terus melacak Thea. Mereka menemukan pot pelarian Dek sebelum akhirnya dikejutkan oleh serangan tanaman rambat agresif. Tim bereaksi cepat, menembak untuk menahan laju tanaman, lalu menggunakan penyembur api untuk membakar mereka hingga hangus tak bersisa. Malam harinya, Dek dan Thea kembali mendirikan kemah. Makhluk kecil itu terus mengikuti mereka, menirukan setiap gerak-gerik Dek, jelas-jelas terkesan dengan keterampilannya saat berburu tadi. Thea memutuskan untuk memanggilnya Buddy, sementara Dek membagikan daging panggang dengan kelompok kecil yang tak terduga ini. Di saat yang lebih tenang, Thea bertanya kepada Dek tentang keluarganya, memancing Dek untuk menceritakan kembali peristiwa pengkhianatan ayah dan kakaknya. Walau ia menolak anggapan bahwa kejadian itu melukainya secara emosional, saat Thea menyebutkan bahwa sosok seperti Tessa setara dengan seorang saudari, Dek menampiknya. Konsep ini justru mulai dipikirkan Thea dengan rasa ingin tahu. Menjelang fajar, Tessa dan timnya menemukan bangkai kapal Dek yang jatuh dan menganalisis berbagai senjata yang berserakan, termasuk sebuah granat yang seketika membekukan tangan Tessa saat tak sengaja diaktifkan. Pagi berikutnya, Dek berangkat dengan hanya membawa Thea, dan meninggalkan Buddy di belakang. Ia bersikeras bahwa spesiesnya berburu sendirian. Thea hanya terdiam, menganggap dirinya sekadar alat fungsional. Selama perjalanan, Thea berbicara tentang serigala, dan menjelaskan bahwa mereka berburu dalam kawanan. Ia menekankan bahwa pemimpin sejati, atau sang alfa, bukanlah mereka yang membunuh paling banyak, melainkan yang paling melindungi kelompoknya. Dek tidak memahami makna mendalam dari pernyataan ini dan bersikeras bahwa dialah yang akan membunuh paling banyak mangsa. Saat menemukan jejak Kalisk di dekat sungai, mereka mengikuti jejak tersebut hingga tiba di pangkalan lama Thea, yang kini telah hancur total oleh monster itu. Di antara banyak tubuh sintetis yang hancur, Thea menemukan kakinya. Beruntung, sebuah mesin perbaikan masih beroperasi, memungkinkannya memulai proses penyambungan kembali tubuhnya.
Meskipun memakan waktu, Thea berterima kasih atas bantuan Deck, namun ia juga meminta Deck untuk lekas pergi. Thea mengungkapkan bahwa ia telah mengaktifkan suara sinyal untuk memanggil timnya. Teman-temannya juga sedang memburu Kalisk dan tidak akan membiarkan Deck merebut buruan itu. Meski begitu, Deck menolak lari, menyatakan bahwa ia lebih baik mati dengan hormat daripada hidup sebagai pengecut. Memperhatikan tumpahan minyak di sekitar puing-puing, Deck menyalakannya untuk menciptakan tabir asap tebal. Kalisk muncul secepat kilat, menyerangnya dengan kekuatan brutal, yang bahkan merusak pedang miliknya. Menggunakan sepotong logam sebagai perisai darurat, Deck meluncur ke bawah tubuh makhluk raksasa itu dan merobek perutnya, lalu melemparkan pisau kecil ke kepalanya dan memotong ekornya. Namun, luka-luka itu beregenerasi dengan sangat cepat, membuktikan mengapa monster itu dijuluki tak terkalahkan. Monster itu menangkap Deck dan membantingnya ke mesin perbaikan, membuat kaki Thea kembali terlepas. Saat Kalisk mencoba menangkapnya lagi, Deck memotong lidahnya untuk meloloskan diri. Pertempuran berlanjut dengan sengit. Serangan demi serangan berhasil dihindari sementara Thea mati-matian berusaha meraih kakinya. Melihat ada senjata tergeletak di tanah, Thea menembaki Kalisk untuk mengalihkan perhatiannya. Mengambil kesempatan itu, Deck melempar rantai ke dalam mulut monster itu, dan mengaktifkan mekanisme penarik beban. Ia kemudian merebut senjata Thea, dan menembakinya berkali-kali. Ketika monster itu mencoba menyerangnya dengan ekor, Deck menghindar dan menutup pintu unit penyimpanan, menjepit sebagian tubuh monster itu. Menggunakan tubuh Kalisk sendiri sebagai pijakan, ia berlari dan melompat ke atas kepalanya, lalu memenggalnya dengan tebasan mematikan. Sialnya, makhluk itu kembali menumbuhkan kepalanya dalam sekejap dan melumpuhkan Deck dengan cakarnya. Kalisk mengendusnya, menunda serangannya, selama beberapa detik. Di momen sangat kritis inilah, Tessa turun tangan dengan melemparkan granat beku yang langsung membekukan Deck maupun Kalisk, memungkinkan mereka berdua ditangkap. Beberapa waktu kemudian, Deck terbangun dalam keadaan terikat di sebuah meja di dalam kendaraan tim sintetis. Thea berada dalam mode siaga, terhubung ke mesin perbaikan, sementara Tessa sudah menganalisis semua data rekamannya. Tessa menunjukkan raut jijik saat melihat Deck masih hidup, mengejek bahwa spesies Deck terbiasa membunuh yang lemah, dan seharusnya menjadi tawanan perusahaannya dianggap sebagai sebuah kehormatan. Tessa kemudian membangunkan Thea dan memujinya karena telah menangkap 2 spesimen berharga. Tessa menyuntikkan zat menyakitkan ke tubuh Deck untuk memulai eksperimen, sementara Thea mencoba melindunginya secara halus, menyarankan bahwa makhluk ini tidak cocok untuk penelitian karena dianggap inferior. Tessa tidak peduli dan bersikeras mengambil sampel, memasang kabel ke kepala Deck yang menyetrumnya dengan rasa sakit luar biasa. Putus asa, Thea mematikan peralatan itu dan menyatakan bahwa mereka seharusnya menjadi lebih dari sekadar mesin penurut, menyiratkan keinginannya agar mereka bisa menjadi seperti sepasang saudara. Namun Tessa menepisnya dengan kejam. Ia mengaku bahwa ia tidak pernah kembali untuk menyelamatkan Thea, melainkan hanya demi Kalisk. Tessa menyebut Thea sebagai produk cacat dan menyetujui tradisi bahwa yang lemah harus disingkirkan. Saat itu, Tessa menerima komunikasi dari bumi dan mundur sebentar, memerintahkan seorang penjaga untuk mempersiapkan Thea untuk dipindahkan. Karena penjaga itu tidak mengerti bahasa ras Deck, Deck meminta Thea untuk meyakinkannya agar membuka salah satu perangkat miliknya. Thea berbohong bahwa itu adalah sebuah peta, dan saat penjaga itu mengaktifkannya, perangkat itu meledak dan membunuhnya seketika. Dengan cepat Thea membebaskan Deck, tetapi alarm keburu berbunyi dan penjaga lain berdatangan sambil menembak. Thea membuka pintu belakang kendaraan, memberi jalan bagi Deck untuk melompat ke air terjun demi melarikan diri. Setelah berhasil lolos, Deck kembali ke puing-puing kapalnya untuk merawat luka-lukanya. Menyadari tidak ada lagi senjata yang bisa digunakan, ia sempat mempertimbangkan untuk meninggalkan planet itu. Namun, ketika matanya tertuju pada helm mendiang kakaknya, ia teringat bahwa seorang pemimpin sejati melindungi kaumnya dan tidak pernah lari dari pertempuran. Deck kembali ke hutan lebat dengan tekad yang menyala-nyala. Ia mulai mengumpulkan berbagai elemen alam yang berbahaya untuk diubah menjadi senjata darurat, mengumpulkan rumput setajam silet serta duri beracun dari bunga merah. Ia juga berhasil menangkap seekor cacing asam menggunakan buah sebagai umpan, menyimpannya dengan hati-hati untuk digunakan secara strategis nanti. Saat melakukan persiapan matang ini, ia bertemu kembali dengan Buddy. Deck menyadari bau aneh yang berasal dari air liur makhluk kecil itu. Setelah mengamatinya lekat-lekat, ia akhirnya menyadari bahwa Buddy sebenarnya adalah anak dari Kalisk yang ditakuti itu, dan alasan Kalisk melepaskan Deck sebelumnya adalah karena ia mencium aroma yang mirip dari anaknya pada tubuh Deck. Menyadari hal ini, Deck melumuri makhluk kecil itu dengan air liurnya sendiri, mencoba meniru efek perlindungan tersebut. Deck lalu melepaskan kaki robotik Thea, membiarkannya bergerak mengikuti sinyal tubuh bagian atas Thea untuk memandunya langsung menuju markas musuh yang baru. Deck muncul di markas dengan tulang-tulang bison sebagai zirah darurat, maju dengan agresif dan melemparkan cacing asam ke salah satu penjaga, melumpuhkannya dalam sekejap.
Sepasang kaki Thea terus melangkah, dipandu oleh sinyal Thea yang masih dalam keadaan mati suri di dalam wadah tertutup. Ketika dua penjaga mencoba mencegat kaki tersebut, Deck turun tangan dengan kecepatan luar biasa, menghabisi mereka menggunakan cambuk daruratnya. Buddy juga ikut bertarung, memamerkan kekuatan tak terduga dengan menghancurkan salah satu penjaga hanya dalam hitungan detik. Bersama-sama, mereka menyusup diam-diam ke dalam fasilitas itu, menetralisir setiap ancaman agar kaki Thea bisa melaju tanpa hambatan. Sementara itu, Tessa melapor kepada perusahaannya bahwa mereka akan segera kembali dengan Kalisk yang tertangkap. Ketika ditanya tentang Deck, Tessa dengan dingin menjawab bahwa makhluk itu sudah mati. Di dalam markas, Deck terus menggunakan koleksi senjata alamnya untuk menumbangkan puluhan penjaga sintetis, menghadapi banyak musuh sekaligus dalam pertarungan jarak dekat yang brutal. Di sebuah laboratorium, ketika terpojok, ia dengan sengaja memecahkan sangkar kaca, melepaskan sampel tanaman rambat yang langsung menyerang dan membunuh para penjaga. Pada saat yang sama, kaki robotik Thea mencapai wadah penyimpanannya. Kaki itu melompat ke arah seorang penjaga dan menghabisinya dengan presisi sebelum membuka kapsul tersebut. Thea terbangun dengan lega, namun saat mendengar bala bantuan datang, ia pura-pura kembali tidak aktif. Kaki itu kembali menyerang dan menjatuhkan musuh lain, sementara Thea melompat keluar dan ikut bertarung langsung. Kedua bagian tubuhnya bekerja dengan sinergi yang sempurna, saling menolong di tengah perkelahian. Ketika seorang penjaga mencoba menyerang kakinya, bagian bawah itu menghindar dengan gesit, membuat pukulan musuh malah menghancurkan sintetis lain yang sedang ditahan oleh Thea. Thea kemudian mengangkat sepotong logam tajam sementara kakinya mendorong kepala musuh terakhir ke arah logam tersebut, mengakhiri perlawanan mereka. Tak lama, Deck tiba di ruangan itu, hanya untuk mendapati wadah Thea sudah kosong. Seorang penjaga mencoba menyergapnya dari belakang, namun berhasil ditembak mati dengan akurat oleh Thea. Kedua belah tubuh Thea akhirnya menyatu kembali. Ia terkejut melihat Deck masih hidup, yang lalu mengaku bahwa ia kembali demi Thea, bertindak layaknya serigala yang bangga dan setia. Meski Thea ingin segera pergi dari sana, Deck menegaskan bahwa mereka harus membebaskan Kalisk agar Buddy bisa bersatu kembali dengan induknya. Tiba-tiba, alarm menggema di seluruh markas. Tessa memerintahkan timnya untuk mempercepat peluncuran kapal yang berisi sang monster. Saat menyelidiki situasi, sekelompok tentara menemukan Deck. Deck membalas dengan melempar cacing yang mudah terbakar, memicu ledakan besar yang menghanguskan semua sintetis di sekitarnya. Tak lama, Tessa muncul mengenakan pakaian tempur lapis baja yang tangguh. Ia menembak Deck menggunakan senjata laser yang dicurinya dari kapal Deck, menghancurkan sisa cacing asamnya. Tessa membabi buta menyerang menggunakan robot pelindungnya, meruntuhkan struktur bangunan dan mengayunkan gergaji mesin raksasa. Deck dengan lincah menghindari setiap sabetan mematikan itu. Di dalam kapal utama, Thea mencoba mengakses ruang kurungan Kalisk namun mendapati pintunya terkunci rapat. Ketika seorang penjaga muncul, usahanya untuk menipu gagal. Thea langsung menghantamkan kepala penjaga itu ke struktur logam hingga hancur, lalu menggunakan mata penjaga tersebut untuk membuka kunci pemindai retina. Di luar, pertarungan kian memanas. Sebuah pukulan keras melempar Deck masuk ke dalam laboratorium, di mana lengan zirah mekanik Tessa tiba-tiba terjerat oleh tanaman rambat hidup. Deck mencoba memanjat, tetapi Tessa melemparnya lagi, memaksanya bersembunyi di balik sebuah kontainer. Saat Tessa kebingungan mencarinya, ia tidak sadar bahwa Deck telah memanjat struktur di atasnya, menempatkan dirinya tepat di atas posisi Tessa. Deck melompat ke bawah untuk menyerang, namun Tessa dengan sigap menutup kokpitnya, memblokir serangan itu. Tiba-tiba, Kalisk muncul dan melompat ke arah zirah tempur itu. Sialnya, monster itu justru tertusuk oleh gergaji mesin yang diaktifkan Tessa, yang lalu mengangkat makhluk buas itu ke udara. Memanfaatkan gangguan ini, Deck memanjat ke punggung zirah Tessa dan mulai merobek kabel-kabel mesin, membuat robot itu melemah. Tessa mencoba bereaksi dengan melemparkan granat ke arah Kalisk, namun Deck menghantamnya dengan batang besi. Hantaman itu membuat granat tersebut meledak di lengan robotnya sendiri, membekukan lengannya dan memaksanya melepaskan sang monster. Kalisk menarik tubuhnya dari gergaji dan melancarkan serangan balasan yang mengamuk, menghancurkan zirah tempur Tessa menjadi dua. Ketika bagian atasnya roboh, sang monster melahap Tessa mentah-mentah, lalu mengeluarkan auman kemenangan yang menggetarkan. Setelah pertempuran berdarah itu, Deck, Thea, dan Buddy menyaksikan Kalisk mendekati anaknya. Mereka berbagi momen hening yang syarat makna. Terinspirasi oleh hal ini, Deck menunjukkan rasa hormatnya dengan menempelkan dahinya ke dahi makhluk itu. Namun, momen damai ini hancur seketika saat Kalisk tiba-tiba meledak. Ledakan ini disebabkan oleh granat es yang diaktifkan oleh Tessa, yang ternyata masih hidup di dalam perut monster itu. Tessa merangkak keluar dari puing-puing berdarah, dan mencoba menyerang Thea. Namun dengan cepat, Deck menusuknya dari belakang, mengakhiri ancamannya untuk selamanya. Deck mengambil kembali perangkat miliknya, sementara Buddy merobek kepala Tessa sebagai bentuk penghormatan terakhir.
Beberapa waktu kemudian, Dek kembali ke klannya di York dan mempersembahkan kepala Tessa sebagai bukti pencapaiannya. Meskipun begitu, Nar, ayahnya, tetap menganggapnya sebagai aib dan memerintahkan 2 penjaga untuk membunuhnya. Namun, Dek bereaksi jauh lebih cepat. Ia mengalahkan mereka sebelum mereka sempat bertindak. Ia kemudian berhadapan langsung dengan Nar yang menggunakan kamuflasenya untuk bersembunyi. Dek membalas dengan menghidupkan mesin kapal di dekatnya, menciptakan badai pasir yang menyapu sekitarnya dan menyingkap posisi musuhnya. Mengambil kesempatan itu, Dek menebas putus lengan ayahnya dan menetralisirnya. Menggunakan alat pengekang, Dek memenjarakan ayahnya. Secara simbolis, Dek menembus helm Nar dan melepaskannya. Nar menyatakan bahwa Dek diizinkan kembali ke klan jika ia mau tunduk. Namun, Dek menolaknya dengan tegas, menyatakan bahwa ia kini sudah memiliki klannya sendiri. Tepat pada saat ia mengucapkan itu, Buddy yang kini telah tumbuh besar muncul dari kegelapan dan melahap kepala Nar. Thea mengucapkan selamat atas kemenangannya, sementara Dek mengambil jubah kebesaran ayahnya sebagai simbol posisi dan kekuatan barunya. Pada saat itu, sebuah kapal asing muncul di ufuk, dan Dek menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa itu adalah ibunya yang telah kembali. Nah itu dia teman-teman pembahasan alur cerita Predator Badlands kali ini. Semoga kalian terhibur dan enjoy ya. Kalau kalian ada pendapat tentang ceritanya, atau mau request judul lain buat dibahas selanjutnya, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya.